Amin Rais gagal paham total tentang revolusi mental. Kaum pembenci adalah kaum yang tidak bermoral. Dilansir dari Seward.com yang ditulis Arika Ebner. Moral dan mental apa bedanya, Pak Amin? Buku Amin Rais yang baru diterbitkan dengan judul Hijrah Revolusi Moral bertujuan untuk menghentikan gerakan revolusi mental yang dicanangkan Pak Jokowi. Aneh bukan? Bagaimana sebuah moral akan menghentikan sebuah mental ketika moral dan mental adalah dua hal yang berbeda? Dari Wikipedia, moral bahasa Latin moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral jika dia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Sedangkan mental, menurut KBBI, adalah sesuatu yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Orang yang mentalnya rusak kita sering menyebutkan sakit mental. Moral biasanya berhubungan dengan pendidikan agama, sementara mental berhubungan dengan ilmu kejiwaan. Orang yang mentalnya sehat bisa saja dia hidup tanpa moral atau tidak bermoral, seperti misalnya kaum Buddhis. Di Indonesia, jika ada manusia yang jalan-jalan sambil telanjang, otomatis kita menuduh mereka sakit mental. Orang yang menculik, menganiaya, dan membunuh juga sering kita tuduh tidak bermoral dan sakit mental. Prabowo sebagai calon presiden berkuar-kuar dalam setiap pidatonya. Kalau bukan hinaan, ya ancaman yang keluar. Apa kita bilang tidak bermoral atau sakit mental? Sakit mental tapi Prabowo itu bermoral. Dia pakai baju kalau keluar. Dia bisa santun pada sebagian orang. Dia bisa arogan pada sebagian orang lain. Tapi Prabowo merasa tidak bersalah atas apa yang dilakukannya di masa lalu. Itu mungkin atau bisa saja karena mental dia yang sakit. Amin Rais mengatakan, loh, ini saya justru mengakhiri revolusi mental. Pak Jokowi itu kan mental. Saya mengatakan bahwa rezim Jokowi ini tidak punya moral kompas, tidak punya kompas paradigma atau penunjuk moral, sehingga sangat lemah. Jelas di sini Amin Rais sama sekali tidak paham bahwa yang disebut kompas moral itu adalah bimbingan agama. Bagi Pak Jokowi adalah Al-Quran, ajaran-ajaran Islam yang membuat Pak Jokowi tidak membalas setiap hujatan, membungkuk pada ulama dan orang yang lebih tua, tidak membalas fitnah dengan fitnah, dan mental Jokowi adalah mental yang tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme. Ada tidak sekolah atau universitas yang memiliki fakultas ilmu kemoralan? Tidak ada. Yang ada fakultas ilmu kejiwaan atau jurusan psikologis. Kalau lulus disebut psikolog. Lama Amin Rais membedah buku barunya, dia selalu menghubungkannya dengan agama, dengan Islam, karena yang dia bicarakan adalah moral. Lucu jadinya jika moral disebut lebih penting dari mental. Padahal moral dan mental itu berjalan bersama-sama.
beriringan, tidak saling tumpang tindih, dan tidak saling mengalahkan. Dalam artian, kalau moral adalah satu tatanan yang berhubungan dengan orang lain, sementara mental adalah kondisi jiwa seseorang atau individu. Contoh lain, Soeharto mencanangkan satu mega proyek dengan nilai 3 triliun untuk membangun pembangkit listrik. Setelah 30 tahun, proyek itu nangkrak, uang 3 triliun pun hilang. Kok bisa? Ya karena mulai dari Soeharto sampai orang yang bekerja di lapangan bermental KKN. Tapi kita semua tahu, Soeharto orang yang bermoral dengan semua orang yang mengerjakan mega proyeknya. Cuma karena mentalnya pencuri, maka melihat uang sebanyak itu yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, mereka malah curi. Bermental pencuri dan mencuri dari rakyat jelata adalah tindakan yang tidak bermoral. Robin Hood atau Sunan Kalijaga adalah seorang yang bermental pencuri, tapi bermoral karena hasil curian dia bagikan ke rakyat jelata. AHY dalam satu pidatonya mengatakan, pembangunan infrastruktur di mana, tapi kita lupa apa kabar revolusi mental. AHY juga gagal paham tentang revolusi mental Jokowi. Ketika rencana pembangunan infrastruktur dibuat dan sekarang berhasil dideliverikan pada rakyat, apa yang membuat semua infrastruktur itu bisa dinikmati rakyat sekarang? Karena mental setiap individu yang mengerjakan semua infrastruktur itu bersih dan sehat, tidak bermental maling. Tapi SBY gagal menyelesaikan proyek Hambalang itu karena orang yang mengerjakan bermental maling, padahal selalu mengaku sebagai orang yang paling bermoral. Revolusi moral banyak dilakukan oleh para nabi di zaman dulu. Nabi Lut diturunkan di tengah masyarakat yang tidak bermoral, yang menyukai sesama jenis. Nabi Muhammad SAW diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab yang moralnya jahiliyah. Moral itu etika yang penampakannya bisa terlihat dengan kasat mata, tetapi mental itu tersembunyi dan baru terlihat nyata ketika seseorang benar-benar gila. Apakah Amin Rais seorang yang sakit jiwa atau seorang immoral? Silahkan kalian jawab sendiri pertanyaan ini.